Para pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Star ramai-ramai mundur. AFF menyesal tak tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Pelatih kiper timnas Indonesia Temuisius Margono fix dipanggil ke timnas Indonesia. Gerald van den Broek temui Jens Reven masuk daftar skuad timnas U23. Beckham Putra tampil moncer di Liga 1, potensi dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda. TC timnas Indonesia di Bali dipercepat demi raih poin sempurna lawan Cina dan juga Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beckham Putra tampil impresif bersama dengan Persib Bandung musim ini. Hal ini bisa jadi pertanda ia akan dipanggil ke timnas Indonesia. Sejauh ini dalam Liga 1 2024-2025, Beckham Putra melakoni 24 pertandingan. Dari 24 kesempatan main tersebut, Beckham Putra mencetak 6 gol. Ia juga menyumbangkan 3 assist. Jumlah gol itu melampaui rekor pribadinya di musim sebelumnya. Dari 51 gol Maung Bandung musim ini. Ini merupakan statistik yang meningkat tajam dibandingkan musim lalu. Efektivitas permainan Beckham Putra terlihat jelas saat Persib Bandung melawan Bali United akhir pekan lalu. Dalam situasi tertinggal 0-1, Beckham Putra membuat tembakan akurat untuk mengubah skor menjadi 1-1. Beckham menjadi pemain yang berhasil mengisi kekosongan saat diperlukan. Ketika lini depan mengalami kebuntuan, pemain berposisi winger ataupun gelandang serang tersebut mengeluarkan tajinya. Beckham Putra berpotensi dipanggil ke timnas Indonesia senior. Patrick Kluivert saat ini masih mencoba mengenal sepak bola Indonesia. Bisa saja di bulan Juni Patrick Kluivert memanggil Beckham Putra. Sejauh ini Beckham Putra belum pernah membela timnas Indonesia senior. Adik kandung dari Gian Zola tersebut hanya pernah membela Indonesia U19 dan juga U23 di pentas internasional. Namun tidak mudah bagi Beckham Putra untuk menembus timnas Indonesia senior. Pasalnya ia harus bersaing dengan pemain bernama besar di Liga 1 dan juga pemain diaspora. Pelatih skuad Garuda U23 Gerard van den Broek memantau Jens Reven. Striker 19 tahun ini tengah membela FC Dordrecht U21 di kompetisi Liga Belanda U21. Jens Reven sebelumnya bermain untuk timnas Indonesia U20. Usai dikunjungi van den Broek, pemain berposisi striker tersebut punya kartu promosi ke timnas Indonesia U23. Persiapan sudah berjalan maksimal agar tim saya siap untuk timnas Indonesia U23, ujar van den Broek. Jens Reven 17 kali tampil untuk timnas Indonesia 20 sepanjang 2024 dan juga turut membantu menjuari Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia 23 menghadapi agenda padat pada 2025. Garuda Muda setidaknya bakal melakoni 3 turnamen mulai pertengahan tahun ini sampai akhir tahun ini. Ketiga turnamen itu yakni Piala AFF U23 2025 pada Juli mendatang, kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September, dan juga SEA Games 2025 pada Desember 2025. Timnas Indonesia 23 akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2025. Garuda Muda juga bakal bermain di Thailand pada SEA Games 2025 mendatang. Van den Broek turut menyinggung timnas Indonesia senior yang akan melakoni 2 pertandingan hidup mati di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pertama-tama, kami punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, yaitu pertandingan bersama dengan tim utama melawan Cina dan juga Jepang, imbuh Gerard van den Broek. Van den Broek juga menjadi tim pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Jadi ia punya 2 tugas yang cukup berat pada tahun ini. Dua pemain Malaysia yakni Dominic Tan dan juga Sergio Aguero mundur dari daftar pemain ASEAN All-Star 2025. Untuk menghadapi MU dalam laga persahabatan. ASEAN All-Star dijadwalkan melawan MU dalam tur pramusim. Laga itu digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 20 Mei 2025 mendatang. Sebanyak 17 pemain ASEAN All-Star dari 10 negara diumumkan. Malaysia termasuk negara yang mengirimkan 3 pemain, selain Vietnam dan juga Thailand. Akan tetapi 1 bulan menjelang duel ASEAN All-Star 2025, 2 pemain Malaysia Dominic Tan dan juga Sergio Aguero mundur. Dikutip dari Malay Mail, Asosiasi Sepak Bola Malaysia yakni FAM,
tidak melepas tanda juga geolocation All-Star 2025 karena bentrok dengan pemusat latihan timnas Malaysia. Pasalnya Harimau Malaya ingin fokus dalam persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, tepatnya pada 10 Juni mendatang. AFF memang meminta 3 pemain nasional yang siap bermain melawan Manchester United, tetapi itu juga saat tim Harimau Malaya akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi hanya satu nama yang disetujui, kata Presiden FAM. Selain itu, Ferrari kabarnya juga akan mundur dari ASEAN All-Star, sebab Persija Jakarta membutuhkan tenaga dari Ferrari. Pelatih kiper skuad Garuda yakni Stuart Vandenberg terlihat memantau langsung Sirius Margono di Kosovo. Mereka bakal menjalani sesi latihan bersama. Nama Sirius Margono sebenarnya sudah sempat ramai jadi perbincangan netizen Indonesia. Pasalnya Sirius Margono diketahui resmi menjadi warga negara Indonesia pada 21 Maret 2025. Nama Sirius tak menjalani proses naturalisasi seperti pemain keturunan lainnya. Hal ini karena pemain dengan bertinggi badan 190 cm itu memiliki kewarganegaraan ganda dari sang ayah yang berasal dari Bali dan juga ibunya yang dari Iran, melalui jalur Seknem dan juga Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Sirius Margono menjalani pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham Jakarta dan juga resmi menjadi warga negara Indonesia tanpa proses panjang. Akan tetapi setelah menjadi WNI, Sirius Margono belum menjalani debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut bahkan belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Setelah tak terlihat, Sirius Margono belum lama ini bergabung dengan klub asal Kosovo yakni KF Dukakcini. Dia bergabung dengan KF Dukakcini pada awal Februari 2025 dengan status tanpa klub setelah kontraknya di Panathinaikos B di Liga Yunani selesai pada Juli 2024. Namun sepertinya pintu untuk Sirius Margono melakukan debut bersama dengan timnas Indonesia terbuka saat ini. Pasalnya pelatih kiper timnas Indonesia Stuart Vandenberg Pasalnya pelatih kiper timnas Indonesia Stuart Vandenberg rela terbang langsung ke Kosovo untuk memantau langsung sang pemain. Dalam unggahan Vandenberg di Instagram, terlihat dia dan juga Sirius Margono sama-sama memakai sarung tangan kiper. Dalam unggahan ini, mantan pelatih kiper Dewa United tersebut mengatakan bahwa tugasnya adalah memantau semua kemungkinan. Untuk itu dia pun memantau semua pemain, salah satunya Sirius Margono. Sebagai pelatih kiper, tugas saya adalah memantau setiap kemungkinan untuk timnas Indonesia, tulis Stuart Vandenberg. Jelang laga penting menghadapi Tiongkok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengonfirmasi rencana pemusatan latihan ataupun TC untuk timnas Indonesia. TC akan digelar di dalam negeri dan juga tidak di luar negeri. Hal itu dilakukan demi memastikan para pemain beradaptasi maksimal dengan kondisi iklim di tanah air. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Tiongkok pada 5 Juni 2025 di GBK. 5 hari kemudian skuad Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi tuan rumah di Panasonic Stadium. Anggota Komite Exco PSSI yakni Arjuna Lingga menyebut bahwa agenda TC sangat mungkin dilakukan karena pada periode FIFA Matchday bulan Juni, kompetisi domestik maupun liga luar negeri telah rampung. Selama ada waktu, kita akan buat TC kalau waktunya memungkinkan kita TC di Indonesia saja. Toh nanti mainnya juga di Indonesia, jadi adaptasi cuaca juga lebih bagus, ujar Arya Sinulinga. Meski belum merinci lokasi pastinya, Arya mengatakan PSSI sedang mencari tempat TC yang terbaik untuk para pemain timnas Indonesia. Tempatnya masih belum tahu, tapi kami cari yang bagus dan layak, tambah Arya Sinulinga. Namun pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tak langsung memberikan petunjuk. Dalam sebuah wawancara mengenai pemanggilan dua pemain di Indonesia, yakni Muhammad Ferry dan juga Snai Mangkualam, Erick menyebut jadwal mereka bisa bertabrakan dengan TC timnas Indonesia di Bali. Surat dari FF sudah diterima, ada Ferrari dan Asnawi, tapi tentu kita sampaikan ke pelatih timnas senior, Coach Patrick Kluivert, apakah mereka bertabrakan dengan jadwal TC di Bali, karena tanggalnya agak mepet, ungkap Erick Thohir.
jelang laga penting menghadapi Tiongkok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI mengonfirmasi rencana pemesanan latihan ataupun TC untuk timnas Indonesia. TC akan digelar di dalam negeri dan juga tidak di luar negeri.